Halo, selamat datang di Editing in GitHub. Kami dari KPPLB. Selamat menyaksikan video kami dalam Editing in GitHub. Yang pertama-tama akan kita mulai mengenai fork. Pada bab ini kami akan membahas tentang kontribusi menggunakan fork. Fork digunakan ketika kita tidak memiliki suatu proyek dan tidak terdaftar sebagai kolaborator. Dalam proses ini akan dinamakan dengan forking. Kita harus memiliki copy atau salinan dari GitHub proyek tersebut. Dalam hal ini kami menggunakan GitHub example dan kita akan bergabung sebagai kolaborator melalui fork. Ketika kita sudah terdaftar, maka pada akun kita akan terdaftar repositorinya. Di sini GitHub example telah ada di dalam repositori milik akun. Ya, halo, selamat datang di tutorial adding file di Gitfile GitHub. Bagaimana kita menambahkan file di repo. Kita lihat kita berada di repo testing. Kemudian untuk menambahkan file, ada klik bagian plus di sebelah nama repo. Kemudian muncul halaman baru berisi teks editor dan lain-lainnya. Di bagian testingnya kita berikan judul file yang akan kita buat, contohnya .htaccess. Kemudian konten dari file tersebut. Setelah itu di header konten kita bisa menuliskan deskripsi dari isi file yang kita sudah buat, sehingga nanti post ini akan dikirim ke repo sebagai update, sehingga bila orang lain melihat bisa tahu kalau ini updateannya siapa, kemudian isinya apa, dan lain sebagainya. Ya, kemudian klik commit di bagian bawah untuk menambahkan file di repo. Seperti kita lihat, ada akses sudah ada di repo. Sekian, terima kasih tutorial editing file di file GitHub. Sampai jumpa. Creating a pull request dilakukan ketika melakukan perubahan kode pada proyek, tapi belum diimplementasikan ke dalam kode proyek yang asli. Walaupun proyek bersifat publik, pasti pemilik tidak ingin sembarang orang mengedit file-file proyeknya. Namun terkadang memang memungkinkan bagi setiap orang untuk mengusulkan perubahan proyek, berkontribusi pada proyek open source. Misalnya, disinilah fungsi dari pull request. Dalam pull request, kita bisa meminta pengusulan perubahan dari data fork yang dimasukkan. Mari kita memulai untuk melakukan pembuatan pull request. Ini merupakan halaman utama setelah melakukan login. Pada sisi kanan kita pilih Spawn Commit. Akan masuk pada tampilan seperti ini. Kemudian pada sisi kanan ada tab pull request. Nah, di sini kita bisa memulai melakukan pembuatan pull request. Pilih create pull request. Di sini terdapat pilihan untuk comparing change file apa dengan file apa yang diusulkan untuk digabungkan. Base fork memilih repositori proyek yang digunakan. Base
file yang disusulkan untuk digabung pada file base. Setelah memilih base dan compare, akan muncul status able to merge, yang berarti kita bisa melakukan comparing terhadap kedua data tersebut. Kemudian klik pull request, isi nama serta keterangan yang berisikan permintaan untuk dilakukan perubahan. Jika selesai, create pull request. Nah, pull request telah selesai dibuat. Di sini kita perlu melakukan merge pull request dengan mengeklik button merge pull request. Setelah itu akan muncul konfirmasi untuk melakukan merge. Klik button confirm pull request telah berhasil di merge. Sekarang untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat button code pada sisi kanan pada tab commit. Sekarang kita klik. Nah, pull request yang kita buat tadi, create test, telah terdaftar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit sebuah file yang ada pada GitHub. Nah, pertama kita lihat di sini akan saya mengambil contoh Sumatera PDF, yang dimana kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Di sini saya memakai akun saya sendiri, Kinoval, dan mengeditnya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali file-file yang bisa kita edit. Kita ambil salah satu di SRC sebagai salah satu contohnya. Nah, di sini juga kita banyak sekali aplikasi, maksud saya codingan-codingan yang sudah dijadikan sebuah file yang kita bisa cari. Di sini juga kita bisa lihat keterangan dan juga kapan terakhir kali itu bisa dilihat dan dirubah. Kita pilih salah satu. Nah, di sini kita bisa melihat di mana codingan-codingan itu sudah ada. Kembali lagi, saya harus menggunakan akun untuk mengeditnya. Lalu kita memilih salah satu yang berbentuk pensil. Nah, di sini kita baru saja bisa membuat sebuah atau mengedit sebuah file yang telah ada. Sebagai contoh seperti berikut. Saya menambahkan sebuah keterangan yang dimana kita bisa menggunakannya pada 64 bit. Dan itu juga bisa menghapusnya. Setelah kita menambahkannya, kita bisa menambahkan kontributor seperti pada adding file sebelumnya, seperti itu. Jadi seperti itulah bagaimana cara mengedit sebuah file. Sekian dari editing file, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan pemindahan atau mengubah nama file. Nah, yang pertama, pilih file yang akan dirubah namanya. Kita buka, lalu kita edit. Kemudian pada bagian atas kita rubah namanya sesuai nama yang kita tuju. Seperti ini, lalu klik commit change. Nah, nama akan otomatis
berubah. Nah, untuk merubahnya ke folder lain, kita dapat melakukan edit file, lalu kita tambahkan di depannya, misalnya kita buat folder documentation, beri tanda slash, otomatis akan berpindah ke dalam folder documentation ini. Nah, bisa kita lihat ada folder documentation. GitHub working with folders. Nah, merupakan hal yang penting bukan untuk memahami bagaimana GitHub menangani folders. Karena selama ini GitHub hanya concern dengan file-filesnya. Meskipun begitu, folder merupakan tempat untuk meletakkan file-file tersebut. Oleh karena itu, tidak ada cara bagaimana menambahkan folder tanpa ada files di dalamnya. Nah, sometimes hal ini merupakan sebuah masalah. Contohnya, di beberapa software project membutuhkan pembuatan folder, di mana secara otomatis akan mengupgrade files yang akan tersimpan ketika compiling softwarenya. Nah, dengan beberapa sistem yang ada, jika Anda tidak memiliki folder yang seperti itu, Anda tidak akan bisa menggunakan project tersebut. Benar? Nah, untuk itu, di sini saya akan menerangkan tutorial mengenai bagaimana membuat folder di GitHub. Nah, pola yang umumnya digunakan untuk membuat folder dalam tanda kutip keadaan emergency, nah, adalah dengan membuat file kosong yang bernama git. Nah, gimana caranya membuat tuh dengan membuat file git di folder yang telah Anda miliki. Saya bikin .git. Kita buat oke. Nah, di sini mungkin sedikit aneh ya, soalnya di sini tidak benar-benar ada files di dalamnya. Namun ternyata working. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa menuliskan project kita di sini. Misalkan ya. Nah, kita bisa menambahkannya seperti itu. Nah, jadi jika Anda ingin membuat folder, Anda hanya perlu membuat files.git. Nah, tutorial selanjutnya adalah renaming folder. Di sini mungkin Anda menganggap bahwa impossible untuk membuat folder maupun rename folder secara directly. Nah, jika Anda ingin memindahkan file dari folder satu ke folder lain, mungkin impossible. Anda hanya perlu dengan merename-nya seperti tutorial sebelumnya. Misalnya, nah, di sini jika Anda ingin memindahkan files Anda ke folder lain, Anda hanya perlu menambahkan nama folders dan slice. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini klik edit this file. Nah, di sini kalau Anda ingin merename files, Anda hanya perlu merename. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika Anda ingin memindahkan files ke folder lain, Anda hanya perlu menambahkan nama foldernya. Dan tambahkan slash. Dia akan berpindah ke progress KPPL. Seperti itu. Nah, ini kembali.
workspace. Memang tidak ada cara yang benar-benar kan bagaimana sih merename folder pada GitHub. Nah, karena jadi Anda hanya bisa merename files dan memindahkannya ke folder lain. Itu kekurangan GitHub. Anda tidak bisa membuat folder, hanya bisa membuat .git kalau seperti itu. Anda tidak dapat merename folder, tapi dapat diakali dengan cara merename files, terus kemudian memindahkannya ke folder lain. Nah, itu limited of GitHub. Sampai di sini tutorial dari saya. Terima kasih.